Kata kuncinya tadi, bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya harus jaga hubungan, tetapi juga dia harus mana upaya meningkatkan kinerjanya. Dan sebagai seorang bawahan kita harus sadari bahwa seorang pemimpin itu dia punya prinsip bahwa saya mau garuk punggung kamu dengan catatan satu saat kamu mau garuk punggung. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini. Kita akan coba membahas tentang jadi pemimpin yang efektif. Kali ini akan kita diskusikan ada satu dilema bagi seorang pemimpin. Ya, ada dilema. Jadi seorang pemimpin itu biasanya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Namun di sisi lain dia juga harus memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk kebutuhan organisasi. Jadi sangat jarang sebenarnya kita menemukan seseorang yang mengejar satu jabatan hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota kelompok. Jadi pemimpin juga manusia, karena dia memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ini akan memperkuat status, prestasi, dan penghasilan yang lebih tinggi, pengakuan, harga diri, keamanan, dan eh, penerimaan. Yang pada hakikatnya ini sama dengan jadi dia, samping dia memenuhi kebutuhan, dia sebagai manusia juga akan berusaha untuk memenuhi. Nah, bahkan apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan diri, maka pemimpinan itu tidak lama dipegang, dia akan mundur. Makanya di sini dia akan berusaha puaskan ya sendiri juga kelompok. Maka ada istilah, saya akan menggaruk punggung Anda. Jika Anda jaga bersedia garuk punggung saya. Yang jelas saya bukan. Jadi seorang pemimpin itu juga dia di samping memenuhi, dia juga harus mampu, dia akan. Jadi ada prinsip di sini, prinsip kanker yang penuh. Ini dapat dapat dilakukan di sini. Jadi agar dapat terus-menerus memenuhi kebutuhan orang lain, bukan kelompoknya, maka si pemimpin ini harus di cangkir yang penuh tadi. Nah, ini dengan cara mengisi cangkir ini biasa penuh. Sebenarnya para penasihat profesional di bidang terapis dan konselor menemukan berbagai kesanggupan untuk membantu eh, diri berkurang bila membantu mereka sendiri bagaimana caranya untuk mandiri. Sebab banyak terapis profesional merasakan perlunya mempertahankan memenuhi kebutuhan pribadi mereka agar mangkuk profesional itu selalu. Nah, kemudian selanjutnya selain itu salah satu kebutuhan terbesar pemimpin dalam pencapaian adalah tampak baik di mata atasan. Ini adalah satu lagi. Jadi di samping dia memenuhi kebutuhan di kebutuhan anggotanya dan organisasi, dia juga harus terlihat tampak baik di atas oleh memang benar harga diri seorang pemimpin bisa diperoleh dari masukan atau evaluasi. Dan yang lebih lagi, seorang pemimpin yang tidak mampu memenuhi harapan atasannya dianggap sebagai pemimpin yang tidak efektif dalam membantu pencapaian. Nah, untuk ini dia akan terancam geser jabatannya. Akibatnya, para pemimpin yang bekerja dalam suatu organisasi formal terperangkap dalam sebuah dilema. Mereka harus memenuhi kebutuhan organisasi di samping memenuhi kebutuhan anggota dan kelompok mereka.
Jalan keluarnya terletak pada cara bagaimana menyeimbangkan. Karena kebutuhan organisasi terutama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sementara kebutuhan kelompok kering adalah motivasi agar mereka mampu terhadap urusan meningkatkan. Nah, berbagai studi tentang kepemimpinan dalam organisasi hierarki dengan kuat menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang efektif, dia harus memiliki satu perangkat. Yang perangkat-perangkat itu eh, intinya bagaimana dia memenuhi kebutuhan anggotanya, tapi juga memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan dirinya. Nah, ini nanti jadi bahasan kita. Jadi saat ini kita pahami bahwa seorang itu ada dilema dalam menjalankan organisasi. Karena dia mempunyai suatu tugas, samping memenuhi kebutuhan diri sendiri, untuk kelompok dan organisasi termasuk penatasan. Dan di sini diingatkan bahwa seorang pemimpin yang efektif tidak hanya harus menjadi spesialis hubungan antar manusia, artinya dia hanya memenuhi kebutuhan anggota. Tapi juga dia seorang harus spesialis produksi, memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan produksi. Nah, dia harus memiliki keduanya. Jadi tidak bisa hanya menjaga hubungan tanpa eh, memiliki produksi yang baik. Ini harus diusahakan. Nah, ini mungkin jadi bahasan kita nanti untuk selanjutnya bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan agar upaya-upaya menghasilkan pemenuhan kebutuhan yang timbal balik antara anggota dan pemimpin sendiri, organisasi, maupun bagaimana kan nanti ini di bagian bab selanjutnya akan kita. Mungkin untuk saat ini itu saja dulu akan bisa kita sapi dan kita sadari bahwa kata kuncinya tadi bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya harus jaga hubungan, tetapi juga dia harus mana upaya meningkatkan kinerjanya. Dan sebagai seorang bawahan kita harus sadari bahwa seorang pemimpin itu dia punya prinsip bahwa saya mau garuk punggung kamu dengan catatan suatu saat kamu mau garuk punggung. Ini apa? Saya bisa memenuhi kebutuhan kamu dengan memanfaatkan organisasi. Tapi kamu harus ingat bahwa seorang pemimpin juga manusia yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan. Dan tentunya seorang pemimpin kebutuhannya lebih kepada prestise. Sehingga ini akan menunjukkan kepada atasannya bahwa dia layak untuk memimpin. Kalau itu tidak dilakukannya, maka dia dianggap tidak efektif. Dan kalau seandainya seorang pemimpin itu hanya memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kelompok, setelah kita lihat pemimpin itu merasa tidak tidak cocok dia di sana, sehingga dia berusaha mundur karena organisasi tidak dia tidak mampu. Ini bukan organisasi yang salah, jadi dia tidak memiliki kemampuan jadi pemimpin yang efektif yang dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, kelompoknya, organisasi maupun memenuhi kebutuhan atasan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.